Pemirsa, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan guru kembali terjadi di Jawa Barat. Kali ini dugaan kasus itu terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Diperkirakan sedikitnya ada 9 santriwati yang mengalami ruda paksa di lingkungan pondok pesantren. Kasus pelecehan seksual di lingkungan pendidikan kembali terungkap. Setelah ruda paksa 13 santri di Bandung yang dilakukan Heri Wirawan, kasus nyaris serupa juga terjadi di Tasikmalaya. Oknum guru pesantren yang juga pengelola pondok pesantren mencabuli 9 santriwati. Temuan kasus pencabulan oleh oknum guru itu diketahui berdasarkan laporan masyarakat pada pertengahan November 2021 lalu. Dari 9 santri yang disebut mendapat perlakuan tak senonoh, dari oknum guru pesantren baru 2 orang yang dilengkapi dengan bukti kuat dan diproses oleh polisi setempat. Para korban merupakan siswa tingkat madrasah dan dengan rentang usia 15 hingga 17 tahun. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memerintahkan jajarannya untuk melakukan investigasi menyeluruh soal kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan keagamaan. Yakut khawatir kasus kekerasan seksual di Kota Bandung yang dilakukan guru pesantren terhadap belasan santrinya bak fenomena gunung es di satuan pendidikan keagamaan. Pemirsa, tambah lagi kasus ruda paksa santri oleh seorang guru terjadi dan menuai kecaman sejumlah pihak. Lalu bagaimana KPAI menyikapi hal ini? Sudah terhubung melalui Zoom Ketua KPAI Bapak Susanto. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak. Halo, selamat sore Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak, apa upaya yang dilakukan Komnas Perlindungan untuk membantu korban pemerkosaan yang isunya atau kasusnya muncul ini, Pak? Ya, pertama tentu kita prihatin ya. Yang pertama bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia terus berupaya keras untuk memastikan bagaimana satuan pendidikan, baik satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan berbasis keagamaan itu agar meningkatkan kualitas pelayanan yang terbaik ya. Makanya kami terus berupaya mendorong kantor Kementerian Agama dan juga Dinas Pendidikan karena partisipasi publik dalam konteks layanan pendidikan ini kan saat ini terus meningkat ya. Misalnya munculnya boarding school ya, sekolah berbasis asrama non pesantren, ada juga sejumlah masyarakat juga saat ini bertumbuh menginisiasi satuan pendidikan berbasis asrama ya dan lain sebagainya. Saya kira partisipasi itu tentu baik ya, tetapi di pihak lain kami berharap instansi terkait juga perlu selektif ya. Siapa pendirinya, kemudian seberapa jauh kompetensinya di dalam mengelola, apakah memiliki catatan-catatan negatif terkait dengan perilaku keseharian dan lain sebagainya. Dengan begitu, maka kita akan bisa memastikan pada tahap awal dalam proses perizinan ya, termasuk juga memastikan rekrutmen guru di dalam satuan pendidikan, apakah satuan pendidikan umum maupun satuan pendidikan berbasis boarding school, itu tentu juga sama-sama selektif dan juga harus sesuai dengan kebutuhan dan sekaligus juga kompetensi dan jiwa yang dimiliki oleh para yang bersangkutan. Kenapa? Karena ini adalah semata-mata untuk memastikan agar kualitas layanan pendidikan kita semakin baik. Pak Susanto tadi sering menyebut mengenai boarding school. Sebenarnya apa sih Pak pengertian boarding school ini dan seperti apa penerapannya? Ya, boarding school itu kan sebenarnya satuan pendidikan berbasis asrama ya. Jadi katakanlah dalam rentang mulai pagi sampai siang mengikuti proses pembelajaran sebagaimana sekolah formal lain, kemudian anak-anak tersebut melanjutkan aktivitas program di boarding ya, di asrama. Ya, ada juga yang terkait dengan bahasa, ada terkait dengan sains, ada terkait dengan kajian-kajian keagamaan dan lain sebagainya. Karena memang publik punya yang menginisiasi satuan pendidikan berbasis asrama itu kan sangat variatif ya Mbak ya. Sangat variatif. Ada yang unggul di bidang tertentu, di bidang sains, ada unggul di bidang matematika. Tapi bukan berarti boarding school ini tidak resmi ya Pak ya? Ya, jadi tidak semua boarding school itu berbentuk pesantren.
Ya, Oke. tidak semua boarding school itu dapat dikategorikan sebagaimana pesantren. Karena pesantren itu kan sebenarnya sudah diatur ya di Hmm, dalam Undang-Undang 18 2019 bahwa oke. indikator pesantren itu ada beberapa hal ya. Di antaranya harus ada kiai ya. Kemudian yang kedua ada santri, Oke. ketiga ada masjid dan juga atau musola, kemudian ada asrama, kemudian ada kitab yang dikaji Hmm, ya, ada kitab yang dikaji. oke, Nah itu baik. tentu merupakan bagian indikator. Oke, Nah, Pak Susanto, dari fakta-fakta yang Anda sebutkan dan juga mengetahui adanya fakta, adanya kekerasan seksual yang ada di beberapa yang tadi katakan boarding school begitu, sejauh mana KPAI di sini berperan untuk bisa memberantas adanya kekerasan seksual itu di sekolah-sekolah tersebut? ya, kami terus melakukan beberapa hal sesuai dengan kewenangan yang dimiliki ya oleh undang-undang melekat pada KPAI. Pertama, tentu kami akan terus meningkatkan advokasi kami karena salah satu tugas KPAI di pasal 76 adalah meningkatkan memberikan masukan usulan kebijakan untuk pemastian perlindungan anak. Kedua, juga memastikan pengawasan termasuk juga memberikan usulan masukan ya untuk perbaikan layanan di satuan pendidikan karena ini kan sangat luas ya tugas kita baik pemenuhan hak maupun perlindungan khusus anak. Kami dalam hal ini juga mendorong Kementerian Agama menerbitkan peraturan menteri terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan berbasis agama. Kenapa? Di Kemendikbud kan sebenarnya juga sudah terbit ya Permendikbud 82 2015 Hmm. terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan di satuan pendidikan. Kita harapkan dengan hadirnya Permenak itu juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk mencegah. Sekali lagi, ikhtiar kita untuk mencegah dan menangani jika ada hal-hal yang sebenarnya dapat mengarah terhadap pelanggaran hak anak. Baik, kalau tadi dikatakan ada perlindungan begitu atau mungkin langkah membantu dari para korban ini, seperti apa atau sejauh apa Komnas Perlindungan membantu para korban? Ya, secara teknis rehab terhadap korban itu kan memang jadi domain P2TP2A ya. Dalam hal ini kami tentu mengapresiasi pada para pihak diantaranya adalah P2TP2A, Garut dan Jabar karena KPAI kan diberikan mandat pengawasan ya Mbak ya. Jadi secara teknis terkait dengan pendampingan, kemudian layanan rehab ya, itu adalah pada P2TP2A dan juga lembaga layanan lain. Tentu dengan hal ini kami catatannya adalah harus dipastikan adalah proses hukum terhadap pelaku harus benar-benar Hmm. diperberat ya. Kenapa? Karena guru dalam hal ini adalah pelakunya adalah oknum guru. Undang-Undang 17 2016 telah menegaskan kalau pelakunya oknum guru maka harus diperberat, ditambah sepertiga pidananya. Itu telah diatur ya. Yang kedua harus dipastikan juga kelangsungan pendidikan bagi korban. Ya, dalam hal ini tentu pemerintah daerah harus memastikan kelangsungan pendidikan korban. Ya, ini penting agar semua pihak juga memberikan support terhadap korban. Yang ketiga, tentu juga kita harapkan ekosistem di lingkungan anak-anak kita harus tetap dijaga. Jangan sampai muncul stigmatisasi, muncul bully kepada korban, atau muncul narasi-narasi negatif yang itu bisa menimbulkan masalah kompleks bagi perkembangan kepribadian korban. Terakhir, saya kira kita harapkan dengan adanya kasus ini, pemerintah dalam hal ini kantor Kementerian Agama di kota maupun kabupaten terus mengintensifkan monitoring dan pembimbingan kepada satuan pendidikan berbasis asrama, termasuk juga satuan pendidikan agama berbasis asrama, agar sesuai dengan standar yang ada di Indonesia. Dengan begitu tentu kualitas perlindungan anak ke depan semakin baik. Pak Susanto, seperti apa sih Pak caranya untuk memberikan healing kepada para korban ini yang sudah terlanjur masalah ini diekspos ke media dan sudah banyak namanya yang bocor? Ya, tentu yang harus dilakukan adalah assessment terhadap korban, karena masing-masing korban tentu punya kebutuhan yang berbeda, tingkat kerentanan yang berbeda, tingkat dampak yang dialami berbeda, dan juga
bisa jadi traumatiknya antara korban satu dan lainnya bisa jadi berbeda. Makanya dengan hasil assessment itu tentu harus ditindaklanjuti sesuai dengan kebutuhan korban masing-masing ya. Tentu kami berharap dukungan semua pihak termasuk pemerintah daerah terkait dengan rehab ya dan intervensi lanjutan bagi korban itu benar-benar harus dipastikan. Karena tantangan Indonesia dalam hal ini terkait dengan rehab terhadap korban kekerasan termasuk juga kekerasan seksual seringkali pada level kendalanya memang satu terkait pembiayaan, kedua terkait dengan keterbatasan tenaga profesional, ketiga terbatas dari sisi sarana dan prasarana, keempat juga dalam beberapa kasus dukungan keluarga ya terkait dengan rehab. Makanya ini saya kira memang agar tuntas semua pihak harus berperan di antara termasuk juga lingkungan keluarga harus juga memberikan dukungan moral terhadap proses yang telah dilakukan oleh P2TP2. Oke, terakhir Pak Susanto, tadi Anda katakan dalam pemberantasan kekerasan seksual di Indonesia ini cakupannya sangat luas begitu. Untuk bicara kekerasan seksual di pesantren saja, menurut data berada di posisi kedua setelah kekerasan seksual di lingkungan kampus. Sebenarnya kendalanya dalam pemberantasan kekerasan seksual ini apa dan di mana sih Pak? Ya, sebenarnya kalau menurut catatan kami ya, kekerasan seksual di satuan pendidikan formal juga banyak terjadi. Ini korbannya juga sangat variatif antara SD, korban ada SMP, SMA, itu yang non asrama juga banyak ya dengan berbagai variasi pelaku. Ada ya oknum guru olahraga, ada oknum guru komputer, ada oknum guru TIK, ada oknum guru yang lain ya. Nah, kalau ditanya apakah masalahnya kenapa kemudian itu terjadi, memang ada beberapa hal. Pertama adalah soal perspektif terkait dengan perlindungan. Itu seringkali juga tidak memiliki kesamaan ya. Oke. Kedua soal kesadaran dan komitmen untuk memastikan perlindungan anak agar semakin optimal juga tidak semua memiliki komitmen yang sama. Yang ketiga soal lemahnya monitoring dan pengawasan terhadap satuan pendidikan ya, itu juga akan mempengaruhi ya, termasuk juga misalnya soal seberapa jauh SOP terkait dengan bimbingan, terkait konsultasi. Contoh di kampus saja kalau ini di luar kasus anak ya, di kampus saja saya kira juga penting juga diatur ya, di mana bolehkah misalnya berdua dalam proses bimbingan skripsi dan lain-lain, itu kan sebenarnya penting diatur agar kerentanan potensial terjadinya korban kekerasan seksual itu bisa diminimalisir ya, termasuk juga pada usia anak ya, di mana kapan boleh berdua dalam proses bimbingan belajar, itu kan tentu juga harus juga ada koridornya ya. Ada koridornya agar semua taat asas, semua taat pada etika perlindungan anak. Jadi yang paling dekat adalah merubah seperti tata tertib ya Pak Susanto untuk bagaimana melakukan kegiatan belajar mengajar dalam lingkup di pesantren. Itu bisa Betul, itu membantu. salah satunya. Betul. Baik, terima kasih Pak Susanto, Ketua KPAI sudah bergabung dan berbincang bersama kami di MNC News. Salam sehat selalu, selamat sore Pak Susanto. Baik, sama-sama Mbak, sukses selalu. Pemirsa, kasus asusila di lingkungan pondok pesantren belakangan ini menyedot perhatian publik termasuk di dunia maya. Aktivis Muhammad Guntur Romli bahkan meminta semua pihak tidak menggunakan inisial dalam menyebut nama pelaku pelecehan seksual terhadap para santri. Ia juga mengingatkan akan hukuman kebiri terhadap para pelaku. MNC News Now akan kembali usai jeda berikut, tetaplah di MNC.